harga mati sih sebenarnya. Mazhab saya itu minimal 3 poros. Minimal 3 Ya, poros. tujuannya jelas agar tidak ada keterbelahan politik identitas dan polarisasi. Dan ini lukanya menganga dan besar dan merobek tenun kebangsaan kita. Jadi konsekuensinya berat. Kerusakannya kita sudah rasakan dampaknya. Jadi minimal harus ada 3 sampai 4 poros. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks. Dan di episode kali ini kita akan berbincang seputar yang lagi hangat menjelang tahun pemilihan umum 2024. Walaupun masih ada jarak sekitar 2 tahun lagi, tapi dinamikanya sudah mulai terasa nih dari tahun ini. Sudah ada partai politik yang mulai berkoalisi, sudah ada deklarasi calon presiden yang akan diusung di 2024 nanti. Nah, tapi kita akan ngobrol-ngobrol lebih lengkap lagi, lebih detail lagi seperti apa awal mula di tahun 2024 nanti, jelang tahun Pilpres, jelang ramai-ramai kita akan memilih siapa presiden berikutnya. Nah, kita akan berbincang dengan Mas Pangy Syarwi-Caniago. Beliau adalah pengamat politik sekaligus CEO dan founder dari Foxpol Center Research and Consulting, atau kalau biasa dipanggilnya Mas Ipang nih. Halo Mas Ipang, apa kabar Mas? Kabar baik. Mas Ganang gimana kabarnya, sehat? Sehat juga Mas, kabar baik juga Mas. Nah Mas, jelang 2024 walaupun masih panjang, dinamika partai politik mulai terlihat dan mulai hangat juga nih Mas nih untuk berkoalisi, mulai dari Golkar, PAN, dan P3 yang sudah memulai lebih dulu dengan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, terus juga Nasdem yang kemudian beberapa waktu lalu mengusung calon presiden Anies Baswedan, hingga juga pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh sejumlah partai. Nah, kalau dari pandangan Mas Ipang sendiri nih, bagaimana Mas Ipang melihat dinamika dari sejumlah parpol ini sendiri nih Mas? Ya, pertama tentu saja dinamika ini akan terus berjalan. Ini adalah perjalanan waktu. Gambaran dari koalisi yang sudah terbentuk ini baru juga embrio ya, apalagi ada 1,5 tahun lagi, tentu bisa saja nanti akan berkurang jumlahnya atau akan bertambah jumlah poros koalisinya. Sejauh ini yang saya cermati itu ada beberapa poros ya, beberapa calon kandidat presiden ya. Salah satunya kemarin adalah KIB ya, Koalisi Indonesia Bersatu, ada P3, PAN, dan Golkar, tetapi non kandidasi, tidak ada kandidasi ya. Sampai sekarang diumumkan. Ini memang sebuah koalisi yang menarik ya, tanpa kandidasi. Kemudian hal yang menarik yang santer menjadi perbincangan yang cukup luar biasa, menjadi magnet elektoral publik dan menjadi santer perbincangan publik, yaitu belakangan ketika Nasdem sangat cepat ya untuk membaca situasi politik dan dinamika ini, dan ini di luar dugaan persepsi publik selama ini, bahkan lebih cepat dari tanggal yang diperkirakan deklarasinya Nasdem. Itu yang kemudian mengusung Anies Baswedan sebagai capres ya. Dan itu dari 3 nama yang sudah diumumkan, kemudian diambil intisarinya, diperas lagi, kemudian 1 nama. Kemudian ada kemungkinan ada ini agenda untuk 3 partai, PKS, Demokrat, dan Nasdem, dan kandidasinya adalah Anies. Siapa cawapresnya ini menjadi misteri, nanti akan diserahkan kepada Anies siapa yang paling ideal. Tetapi bagi saya cawapres ini sangat penting. Kalau salah mengandeng cawapres itu bunuh diri politik. Nah, ketika tidak ada incumbent di dalam kontestasi sebuah elektoral, ini lapangan datar, gelanggang yang datar ini, maka faktor penentu kunci kemenangan itu berbeda dengan Pilpres 2019 dengan 2014 maksud saya, karena ada incumbent. Nah, sekarang nggak ada incumbent. Dengan demikian, faktor wakil itu menjadi kunci kemenangan. Salah menggandeng wakil itu bunuh diri. Salah mengambil wakil presiden itu bisa blunder politik. Karena bagaimanapun irisan cawapres itu menjadi faktor determinan di dalam Pilpres 2024 kali ini. Dengan demikian, ketika misalnya Pak Surya Paloh mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada Anies siapa yang akan digandeng sebagai cawapresnya, itu menarik. Tetapi menurut saya itu angin yang tidak segar dalam koalisi. Ketika
tidak menarik juga kalau kemudian Anies disuruh untuk menggandeng cawapresnya. Semestinya yang meramu itu adalah tangan-tangannya koalisi. Iya. Yang bisa mengusung capres maupun cawapres adalah koalisi, bukan Anies. Jadi pembicaraan Pak Surya Paloh menurut saya juga tidak menyenangkan koalisi partai-partai yang akan menggandeng. Dan memang Pak Surya Paloh dengan Nasdem tidak bisa maju sendiri. Dia butuh Nasdem dan dia butuh Nasdem butuh Demokrat, butuh PKS. Betul. Nah, sejauh yang saya cermati, koalisi ini juga rentan juga mengalami problem yang sama. Daya lem rekat koalisinya juga masih transaksional pragmatis. Walaupun ada platform ideologis, platform programatik soal tautan, ada change, ada kontinuitas, itu oke saja. Tetapi sejauh ini Nasdem menurut saya belum berhasil membaca selera jeroannya PKS dan Demokrat. Mestinya kan cawapres itu ditentukan dua partai ini dong, bukan Anies yang menentukan, itu menurut saya. Nah, itu yang saya maksud, tiba-tiba ada angin yang sepoi-sepoi tapi tidak segar, tapi membuat dinamika, tapi katanya masih baik-baik saja Nasdem, PKS dan Demokrat. Kemudian ada poros yang ketiga, Gerindra dan PKB ya, Prabowo dan Caimin, itu pun sudah langkah maju. Dua partai ini sudah langkah maju. Mereka sudah jauh-jauh hari mengumumkan, Mas Ganang, siapa cawapres dan cawapresnya. Kenapa ini bagus? Menurut saya ini langkah bagus karena publik disegarkan oleh pilihan disosialisasikan jauh-jauh hari pilihan cawapresnya, sehingga publik tidak memahami track record kapasitas, kapabilitas dan integritas itu jauh-jauh hari. Jadi makin hari cepat makin baik, sehingga publik disedorkan oleh pilihan lebih cepat untuk menganalisa mana yang terbaik, mana yang tidak. Jadi bermain di injury time last minute itu aneh bagi saya ya. Tiba-tiba ada ketika Pak Jokowi dengan Mahfud MD, kemudian tiba-tiba yang muncul ada Kiai Haji Maruf Amin. Itu memang masih ada model-model gaya injury time last minute di partai politik kita. Tetapi tidak selalu menguntungkan sih menurut saya. Nah, terakhir adalah poros yang digadang-gadang. Menurut saya itu penentu sekali, PDIP ya. Apakah ada Puan sendiri atau Puan dengan Ganjar, atau Ganjar Puan, atau Prabowo Puan, atau nanti Puan Andika dan seterusnya. Tetapi poros ini juga mendapat tiket eksklusif ya, jadi mereka bisa maju sendiri. Istilahnya ya super premium lah tiket mereka ini. Nah, sudah 4 poros sebenarnya udah mulai ada embrio kebentuk. Tetapi nanti makin hari makin ke ujung ada kemungkinan ya tinggal 3 atau 2 ya. Bahkan bisa ada potensi 1. Tetapi bagi saya Mas Ganang ya harga mati sih sebenarnya. Mazhab saya itu minimal 3 poros. Minimal 3 poros. Ya, tujuannya jelas agar tidak ada keterbelahan politik identitas dan polarisasi. Dan ini lukanya menganga dan besar dan merobek tenun kebangsaan kita. Jadi konsekuensinya berat, kerusakannya kita sudah rasakan dampaknya. Jadi minimal harus ada 3 sampai 4 poros, 3 calon presiden sampai 4 calon presiden. Nah, dengan adanya porosnya Nasdem, porosnya PDIP, porosnya Gerindra dan porosnya yang lain ya, Golkar misalnya, itu sudah bagus untuk kualitas dan angin segar bagi perbaikan demokrasi kita ke depan. Jadi menurut saya bagus itu berantemnya PDIP sama Nasdem itu bagus, karena itu akan membuat 2 poros lagi keterbelahan kan. Akhirnya maksud saya Nasdem tidak mau menjadi partai pengikut. Iya. Kan terkesan memang 2014-2019 kan dianggap PDIP sebagai top leader ya, menjadi pemimpin koalisi, dan Nasdem menjadi pengikutnya. Nah, sekarang saya lihat Nasdem mengambil langkah main tempo permainan baru yang beliau seperti ingin menjadi partai penentu, menentukan pertarungan di 2024. Kalau tadi kita bicara tentang polarisasi dan juga apakah nanti bermain di injury time atau dipersiapkan dari jauh-jauh hari, Mas. Apakah ketika pengumuman deklarasi capres, baik deklarasi capres ataupun koalisi yang dilakukan oleh partai yang dilakukan sejak sekarang ini, apakah itu nanti akan berdampak masyarakat akan dapat lebih maksimal ketika di pemilihan nanti dibanding dengan yang injury time? Ataukah
akan ada dampak lain ini nanti bisa memunculkan, justru malah memunculkan polarisasi di masyarakat, karena kan ketika jauh-jauh hari sudah diumumkan, masyarakat otomatis akan terbelah suaranya nih sejak jauh hari gitu. Apakah nanti dinamika-dinamika seperti itu justru akan bermunculan nanti ke depannya atau justru dapat dihindari, Mas? Persis Mas Ganang, bahwa memang ada dua pilihan saja. Kalau memang jauh-jauh hari ini kan publik disodorkan oleh pilihan yang kita lebih cepat memahami siapa capresnya, cawapresnya, kita bisa menguliti mereka. Tetapi ada juga bermain di ujung di injury time last minute, itu kan menghindari infiltrasi, kemudian patahan di tengah jalan, ada penyusup dan ada agenda-agenda lain, sehingga apakah selalu menguntungkan di injury time? Kan juga belum tentu juga. Tetapi ada permainan partai yang ingin mengeluarkan kartu terakhir, kartu trump. Jadi melihat tempo permainan strategi lawan. Jadi arsiteknya atau desain arsitekturnya menunggu dulu, lihat dulu permainan lawan gitu. Jadi dari situ dia ngatur napasnya, ngatur strategi desain. Tapi saya justru kalau hari ini memilih bagaimana, kalau PDIP kan habitusnya lebih cenderung injury time last minute. Tapi saya lebih apresiasi Nasdem. Jauh-jauh hari, walaupun kemudian mereka mengumumkan calon presiden jauh hari, kemudian diperkenalkan kepada masyarakat, disosialisasikan kepada masyarakat diberikan waktu yang cukup lama, ya cukup panjang untuk menilai, membuka track record mereka, membuka jam terbang mereka, kapasitas, apa yang mereka lakukan selama ini supaya masyarakat paham. Kan kalau ada calon presiden yang tidak tersosialisasikan dengan baik, itu justru bahaya kan. Tapi kalau tersosialisasikan dengan baik, sehingga nanti publik juga tidak dibuat kaget gitu. Dan saya masih ingat ketika munculnya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu juga publik kaget ya. Ini siapa gitu? Kok tiba-tiba ini orang siapa? Tiba-tiba menjadi cawapres kan gitu. Dan orang tidak pernah mengira gitu. Nah, tetapi memang banyak partai-partai punya strategi yang beda-beda. Dan kita juga tahu bahwa PDIP ketika di DKI juga main di injury time last minute, itu juga nggak efektif saya pikir. Jadi kalau saya sih memilih lebih baik jauh-jauh hari, lebih cepat, lebih baik untuk diumumkan ke publik. Itu nggak perlu juga harus menunggu injury time last minute sih. Lalu tadi yang menarik juga soal bursa cawapres, Mas. Kalau capres kita udah biasa ya, udah santer dengar, terus juga nama-nama yang disebut juga selalu nama-nama itu, maksudnya sudah template sejak beberapa tahun terakhir, 3-5 nama kita sudah tahu siapa calon-calon. Tapi kalau bicara soal cawapres, bahkan bursanya pun kayaknya kurang menarik untuk dibahas, padahal bisa jadi penentu juga ya Mas ya, posisi cawapres itu sendiri untuk menarik suara dari capres yang sudah dideklarasikan juga ya Mas ya. Yes, memang cawapres itu saya bilang kategori gelanggang tadi karena memang tidak incumbent. Jadi salah menggandeng cawapres itu juga akan membahayakan posisi elektabilitas capres itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah nama-nama yang muncul hari ini santer yang kita dengar sebagai cawapres itu kan misalnya seperti ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada AHY, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah, ada Andika. Kemudian bahkan ada yang dijodoh-jodohkan ya, siapa yang paling. Nah, kalau kita melihat cawapres-cawapres kita ini memang tidak terlalu menjadi perbincangan publik, tetapi mereka posisi-posisi mereka ini tergantung apa seleranya capresnya. Pertama begini, irisannya harus beda dengan capresnya. Kolam pemilihnya harus beda. Yang kedua adalah representasi wilayah, bisa saja Jawa dengan luar Jawa, itu tetap. Kemudian demografi provinsi terbesar, misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI dan Banten, itu adalah Jawa adalah kunci kan, kunci lumbung-lumbung elektoral lah. Jadi orang mengatakan biasanya disebut dengan zonasi wilayah pertempuran primer, jadi prioritas bagi orang untuk mendulang suara di 5 titik tadi, karena itu adalah lumbung elektoral. Nah, bisa saja mengambil dari 5 wilayah itu basis representasi dari calon gubernurnya, calon wakil presidennya. Bisa saja yang ketiga adalah representasi dari nasionalis religius. Itu kombinasi bisa diambil siapapun. Kemudian yang keempat adalah bisa saja mengambil misalnya dari ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya. Nah, misalnya kalau kita bicara NU Muhammadiyah, kalau misalnya ngambil representasi yang punya lumbung suara grassroots yang cukup kuat, misalnya representasi perempuannya ada Khofifah misalnya.
itu masih tetap menjadi seksi, menjadi gadis yang menarik bagi calon-calon presiden untuk menggandeng Ibu Khofifah ya. Ada Muslimat NU-nya, ada irisan klaster kepala daerahnya, yang kemudian basis provinsi yang penduduknya cukup potensial. Nah, kemudian representasi perempuan, itu bisa saja. Kemudian kalau kita bicara tentang kombinasinya, ada militernya, ya kan, ada Andika, ya kan, kemudian ada AHY. Nah, kalau misalnya mau ngandeng AHY sebagai cawapres, positioningnya kan baru cawapres. Itu menarik karena memang dia punya partai besar, partai papan tengah maksud saya. Tetapi kan cukup mesinnya masih keren, berkelas lah, masih jalan lah. DPC DPD-nya kita lihat di DKI Jakarta kan, jadi dia tetap menjadi penentu gitu. Jadi cawapresnya menjadi daya tarik, mesinnya bagus, mesin partainya itu menjadi nilai plusnya. Di samping memang dia adalah pemilih milenial, Mas. Jangan lupa loh, generasi milenial 17 sampai 39 tahun itu mendekati hampir 59,7%. Artinya generasi milenial ini atau anak muda ini bisa menjadi penentu juga peta pilpres. Nah, harus ada misalnya kalau memang sudah ada tokohnya udah usia tua, tentu harus ada yang anak mudanya. Supaya generasi milenial itu punya pilihan alternatif bahwa ada mereka merasa terwakili oleh anak-anak muda misalnya. Nah, kalau kita bicara tentang misalnya Sandiaga Uno, itu bisa kita ambil dari klaster menteri termasuk Erick Thohir. Kita lihat saja apa rekam jejak, track record, kapasitas, apa kontribusinya selama jadi menteri. Ketika bicara Erick Thohir tentang BUMN, ketika bicara Sandi adalah Menteri Pariwisata. Nah, publik bisa menilai itu. Siapa yang paling potensial? Nah, kalau tadi ada potensi dari klaster gubernur, ya ada tambahan seperti Ridwan Kamil, ya kan? Itu juga masih punya potensi untuk digandeng oleh. Jadi tergantung nanti cawapresnya ini adalah tadi pertama saya bilang irisannya harus beda. Yang kedua representasinya harus kelihatan. Yang ketiga harus mampu menutupi kelemahan dari itu, Mas Ganang, dari capresnya. Nah, apa yang menjadi kelemahan capres itu tertutupi oleh cawapresnya. Nah, kemudian soal cawapres itu juga harus mampu punya nilai tambah yang cukup besar. Itu yang kemudian itu langkah yang salah. Maka cawapres itu nggak bisa seperti melempar dadu atau menghitung buah baju untuk memilihnya. Bukan soal asumsi persepsi ini yang terbaik, ini yang tidak. Tidak hanya berdasarkan klaster atau soal selera, like or dislike, tetapi menggandeng cawapres, menghitung cawapres yang paling ideal, yang paling tepat, itu harus berdasarkan riset sebetulnya, yang terukur dengan alat yang terukur dengan ilmiah. Tidak bisa berdasarkan hanya asumsi persepsi atau hanya like or dislike atau kira-kira ini menang nggak dengan ini. Maka sebanyak mungkin hari ini muncul simulasi kan? Ya, simulasi itu muncul hari ini karena ingin mencoba menggandeng misalnya Anies AHY, ada Anies Khofifah, ada Anies Andika, ada Anies Ahmad Heriawan misalnya di PKS, ada Anies Ganjar juga dicoba, ada Anies Puan gitu. Tapi ada memang simulasi yang memang menurut saya ini nggak bakal jadi gitu, tapi terpaksa dipaksa-paksakan gitu, dijodoh-jodohkan, dicocok-cocokin lah gitu ya. Tapi ada simulasi menurut saya masih mungkin aja misalnya. Siapa penantang Anies AHY yang paling, itu kan ada pertanyaan. Siapa sang penantang Anies AHY ini kalau misalnya memang jadi menjadi lawan tanding yang sebanding melawan Anies AHY, siapa kira-kira? Nah, kan itu yang kemudian didiskusikan oleh Pak Jokowi dengan Bu Mega saya pikir. Iya. Ya, kerja keras bagaimana mereka ini mau bekerja sama, berpikir keras, mencarikan kira-kira siapa yang akan bisa mengimbangi atau menjadi lawan tanding yang sebanding menghadapi Anies AHY ini kalau memang ini klik ini gitu. Nah, itu kan sedang disodorkan oleh Jokowi dan Megawati untuk bekerja keras untuk memikirkan itu. Karena dua kekuatan ini bisa saja simulasi kita kemarin itu cukup kompetitif gitu. Ketika ada Anies AHY, kemudian ada Ganjar Prabowo, itu juga cukup kuat. Prabowo Puan juga cukup kuat gitu. Nah, jadi ada juga Ganjar Erik, itu juga cukup kompetitif dan mereka bisa dianggap sebagai lawan tanding yang masih kompetitif di dalam pilpres. Mas, kan sebenarnya nama-nama capres sudah ada. Jadi sebenarnya parpol sendiri
sudah bebas untuk memilih pasangan-pasangannya baik capres ataupun cawapres itu ya. Tapi sebenarnya apa yang kemudian jadi pertimbangan parpol untuk memilih nama-nama yang sudah ada tersebut, Mas? Ya, kalau pertimbangan partai politik itu sebenarnya ada 3 mazhab ya. 3 mazhab itu alasan mereka memilih capres-cawapres. Pertama adalah modal elektoral. Nah, modal elektoral itu biasanya Mas Ganang ya biasanya disebut dengan racikan elektoral ya. Nah, realitas mazhab racikan elektoral adalah popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas itu biasanya partai juga terpengaruh. Walaupun ada partai politik mengatakan bahwa elektabilitas bukan menjadi kunci, elektabilitas bukan menjadi penentu. Bahkan ada yang mengatakan elektabilitas itu bisa saja hanya menjadi hiasan. Tetapi lagi-lagi yang menentukan capres-cawapres adalah partai politik. Hak prerogatifnya partai politik. Boarding pass yang punya itu hanya partai politik. Nah, tetapi memang ada juga partai pada akhirnya menyerah tanpa syarat ketika memang elektabilitasnya tinggi. Nah, kita paham dulu Pak Jokowi pernah punya elektabilitas yang cukup tinggi yang top leader atau leading lah ya, sebagai elektoralnya moncer lah. Sehingga pada waktu itu kan Megawati dan PDIP berpikir rasional dan melihat potensi kemenangannya besar, dampak bandwagon efeknya besar, sehingga mereka mengatakan ya pada akhirnya mereka memilih Pak Jokowi. Yang kedua adalah alasan partai politik memilih capres-cawapres itu adalah tentu saja potensi kemenangan. Nah, seberapa besar potensi kemenangan itu yang dilihat oleh partai politik. Karena partai politik itu bertarung kan bukan hanya sekedar ikut berkontestasi sebagai peserta pemilu atau mengusung calon presiden, tetapi kan partai politik berpikir bagaimana menang. Nah, kira-kira partai yang diusung ini dikalkulasi, dihitung ulang secara matematika politik, Mas Ganang. Seberapa besar kansnya, peluangnya? Kira-kira ada pertumbuhan elektabilitas nggak? Ada kenaikan nggak? Nah, potensi kemenangan kans atau potensi bandwagon efek tadi itu menjadi hitungan-hitungan kalkulasi partai politik. Itu menjadi faktor juga partai politik memilih itu menjadi salah satu syarat untuk mengusung capres dan cawapres. Yang ketiga adalah bisa saja alasan logistik ya. Bagaimana kan biaya pemilu kita mahal. Betul. Tentu kita aja kemarin kaget ada di Jakarta Timur yang calon presiden nggak punya saksi misalnya, kan itu sangat miris ya. Kita nggak bicara tentang tual ya, bau di Sulawesi Tenggara atau di Papua, tetapi di Jakarta Timur saja ada calon presiden yang nggak punya saksi gitu loh. Kita nggak tahu, memang biayanya, kosnya mahal kan. Bayangkan mereka harus membiayai saksi seluruh Indonesia karena memang nggak ditanggung oleh negara gitu. Itu menjadi konsekuensi bahwa logistik itu menjadi penting, belum yang lain, biaya-biaya yang lain. Kemudian yang keempat menjadi salah satu kunci alasan partai politik ya untuk menentukan siapa capres-cawapres dan menjadi pertimbangan bagi mereka untuk mengusung adalah tentu saja mereka berpikir tidak bisa lepas dari apa kontribusi selama ini. Kontribusi selama ini itu apa yang mereka sudah lakukan untuk partai dan untuk masyarakat gitu secara publik. Sehingga orang bisa memahami ketika orang bertanya apa sih kontribusinya selama ini, itu harus ditanya oleh publik dan masyarakat kan. Jadi itu menjadi alasan-alasan penting. Kemudian di samping memang alasan-alasan partai itu menentukan cawapres-cawapres adalah alasan faktor-faktor yang cukup banyak sebenarnya. Pertimbangannya banyak, tetapi rata-rata lebih arahnya ke sana. Oke. Kita kembali lagi ke yang tadi Mas Ipang bilang tentang poros ya. 4 poros. Apakah itu bisa dibilang jadi acuan Mas untuk menuju 2024 nanti 4 poros, ataukah masih bisa dibilang 3 poros saja sebenarnya udah mulai kesulitan karena mengingat ada presidential threshold yang harus dipenuhi oleh partai politik. Karena hanya PDI saja yang punya ibaratnya tadi tiket emas ya untuk masuk ke 2024 tanpa harus berkoalisi segala macam. Apakah 3 poros atau 4 poros itu juga nanti berpengaruh terhadap polarisasi juga di masyarakat Mas ke depannya? Iya, makanya saya katakan kalau misalnya hanya 2 poros itu tidak ada pemecah gelombang. Jadi ada potensi berhadap-hadapan. Kemudian kita paham bagaimana konsekuensi kerusakan dari rematch Pilpres 2 periode 2014-2019 dan itu dampaknya besar ya. Munculnya cebong kampret, kemudian keterbelahan ditambah oleh buzzer, kemudian politik adu domba, politik identitas, politik goreng-menggoreng pada isu-isu sara itu
kelihatan betul karena memang hanya 2 calon presiden yang dihadap-hadapkan. Nah, kalau misalnya ada 3 calon presiden, biasanya kan ada pemecah gelombangnya. Oh kan nanti ada juga pendapat yang mengatakan begini. Oh nanti kan akan ada juga kalau 3 calon atau 4 calon nanti ada putaran kedua. Tetap aja 2 calon, tetapi kan itu masalah rentang waktu udah pendek. Kalaupun ingin melakukan politik keterbelahan dan polarisasi, itu kan rentang waktunya jedanya udah nggak terlalu terkejar lagi, kecuali yang ada punya niat ya. Jadi menurut saya kampanye yang lama kemudian 2 calon itu kan berbahaya, merusak tenun kebangsaan kita. Itu yang menurut saya punya risiko. Sehingga memang kenapa kita punya alasan yang kuat untuk memastikan harus ada 3-4 calon presiden. Karena kalau tidak lebih baik tidak ada pemilu, karena memang dampaknya yang kita rasakan, kerusakan dan keterbelahannya dan polarisasinya cukup kuat gitu, cukup mengena di masyarakat. Dan ini kita nggak mau ini terulang, sebenarnya itu aja. Salah satu statement Mas Ipang di media massa adalah tentang masa depan Indonesia sebenarnya ada di tangan partai politik, Mas. Boleh Mas Ipang jelasin sebenarnya maknanya apa sih, Mas, tentang masa depan Indonesia itu sendiri? Iya begini, partai politik lah satu-satunya institusi yang bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Sehingga sumber lahirnya leadership nasional itu tergantung kepada partai politik. Mau baik mau buruk Indonesia tergantung partai politik. Oleh karena itu mestinya partai politik menyajikan menu varian yang berkelas. Jadi kalau misalnya kan partai politik yang bisa menyajikan menu itu. Ibaratnya itu kalau orang makan di pesta itu jamuannya itu tentu prasmanan ya. Jadi semua tersaji dengan baik. Itu yang disebut dengan kandidasi. Mereka yang menyiapkan. Nah, pada level election masyarakat memilih. Nah, kalau dari awal pada level penyajian itu tidak benar, prosesnya tidak ada penjaringan yang berkelas, proses yang panjang, konsensus tidak dilakukan, kemudian kita dihadapkan oleh pilihan yang terbatas. Itu yang kemarin kepada Pilpres 2019 banyak milenial dan anak muda nggak mau milih. Kenapa? Karena nggak ada representasi mereka. Mereka kadang-kadang jenuh dan udah bosan dengan pilihan lama gitu. Mereka nggak ada yang segar gitu. Sehingga bagi mereka, kok ini nggak mewakili saya gitu. Ini yang kemudian kita memahami kenapa kemudian harus ada proses yang cukup bagus disiapkan oleh partai politik. Nah, kalau sajian menu itu adalah menu yang terbaik, pilihan yang terbaik pada level kandidasi, maka pada level election, pada pilihan, masyarakat akan dipilihkan pilihan terbaik. Hanya memilih yang terbaik itu mana yang paling baik lagi bagi masyarakat. Itu kenapa kemudian partai politik, Mas Danang, itu menjadi penting di sini. Jadi artinya saya ingin mengatakan begini, kalau partai politik salah menyiapkan itu, ya, tidak mampu menjawab tantangan masa depan bangsa, problem dari level hulu sampai level ini soal komplikasi Indonesia, soal tantangan di global, ini akan membahayakan kita ke depan gitu. Jadi mestinya partai politik punya sense of politik ya, bisa mengcapture, bisa in-zoom siapa calon-calon presiden yang kira-kira ini sesuai dengan tantangan Indonesia. Harusnya calonnya begini, ini tantangannya begini, karena tantangan ke depan lebih berat, lebih complicated gitu. Jadi partai politik lah yang bisa meramu itu, yang meracik itu partai politik. Masyarakat kan hanya dihadapkan saja, oh pilih ini gitu. Nah, kalau dari awal sudah salah, maka masa depan kita sangat tergantung kepada partai politik yang saya maksud. Apalagi memang partai politik kita menjadi penting untuk tulang punggung Indonesia kan. Tidak bisa lepas seperti politik yang menjadikan pemilihan Kapolri, pemilihan duta besar, pemilihan pelantikan presiden kita, semuanya sangat bergantung ke partai politik, dan termasuk mengisi pos-pos strategis di Republik ini adalah ditentukan oleh partai politik. Fit and proper test semua di partai politik. Jadi betapa pentingnya partai politik untuk masa depan Indonesia gitu. Kalau baik partai politiknya, Indonesianya baik. Tapi kalau partai politiknya tidak demokratis, tidak baik, apalagi ada soal jegal menjegal, ada skenario ambang batas 20% untuk menghambat calon-calon potensial, ini musibah. Kenapa harus dihambat gitu? Kenapa harus dijegal? Kenapa harus dimatikan lampunya calon-calon potensial kita ini? Apa salahnya gitu? Kita punya calon presiden yang berkelas, yang punya kapasitas, yang mampu bermain di taraf internasional, mampu turun ke bawah seperti belusukan, turun menyapa, menyalami masyarakat secara langsung, tidak berjarak dengan masyarakatnya, perhatian sama masyarakatnya. Di dunia internasional dia juga menjadi orang yang selalu menjadi perbincangan, menjadi
panduan atau menjadi contoh bagi dunia internasional, kan tidak masalah kita punya calon presiden. Dan udah waktunya juga kita Indonesia 270 juta punya presiden yang punya wibawa, punya martabat, punya kemampuan komunikasi yang baik di tingkat berhadapan dengan rakyat maupun di internasional gitu. Nah, itu yang kemudian saya katakan tidak bisa Indonesia harus punya strong leadership, pemimpin nasional itu yang kemudian sumber leadership nasional lahir pada partai politik kita. Terima kasih banyak Mas untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya. Terima kasih banyak juga untuk insight-nya. Semoga kedepannya tentu ya jadi harapan bersama ya, koalisi-koalisi yang terbentuk ini dan juga para calon-calon presiden ataupun cawapres yang akan diusung ini nanti bisa mewakili kami masyarakat, dan bisa benar-benar amanah ketika dipilih nanti, Mas. Tentunya itu jadi harapan kita bersama ya, Mas, ya, ketika memasuki tahun politik 2024 nanti, meskipun masih ada range waktu yang cukup panjang, ya jadi kesempatan kita untuk memilih nanti. Iya. Jadi soal presiden threshold ini menurut saya nggak relevan untuk pemilunya yang kalender pemilunya serentak. Pilpres dengan pileknya. Kalau dulu pemilu kita kan pilpres dulu, ya Februarinya, kemudian Desembernya baru pemilu legislatif, sehingga ambang batas pemilu yang menang itu yang bisa mengajukan calon presiden itu yang pemilu pileknya ya. Itu menjadi kursi untuk pilpres. Nah, sekarang di negara mana yang membuktikan bahwa pemilunya udah serentak tapi pakai ambang batas presiden threshold yang sudah expire, yang sudah dipakai yang 5 tahun yang lalu, yang tiketnya sudah dirobek gitu. Itu masih dipakai untuk menjadi syarat menjadi calon presiden. Jadi saya nggak temukan itu di negara lain dimanapun, kecuali memang kalender pemilunya terpisah gitu. Nah, ini pemilunya udah serentak tetapi masih pakai ambang batas 20%. Jadi itu yang kemudian ingin mematikan lampu, ingin bagaimana masyarakat kita tidak punya pilihan calon presiden yang potensial, yang berkelas. Karena apa? Karena partai politik sudah punya niat untuk menjegal, membungkam calon-calon potensial agar tidak bisa mendapat tiket partai, tidak punya boarding pass. Itu kan mengurangi kualitas pilihan masyarakat nanti. Kita tidak mendapatkan pilihan alternatif yang berkualitas. Padahal kan semakin banyak calon presiden makin bagus, menunya makin banyak, pilihan makin banyak. Nah, itu yang kemudian menjadi menurut. Nah, kedua adalah soal kutal efek. Aneh juga menurut saya kalau ada partai politik yang tidak tertarik, bahkan tidak berambisi untuk mengajukan kadernya. Nah, kenapa aneh? Karena efek ekor jas itu kan mestinya mereka merasakan kebermanfaatannya. Ketika kandidasinya kuat, maka tokoh itu, figur itu akan bisa menderek atau mendongkrak elektabilitas partainya. Maka kalau kemudian ada partai yang maju kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden, ketika mereka bisa mengakuisisi atau men-takeover atau linkage politiknya berdekat, misalnya ketika bicara Prabowo adalah Gerindra, Gerindra adalah Prabowo, dan efek Prabowo lebih besar daripada Gerindra efek, maka elektabilitas Gerindranya ikut terdongkrak, terselamatkan. Dan keberkahan dampak kotel efek itu pernah dirasakan oleh Gerindra. Sehingga itu kemudian mengapa hari ini Prabowo maju bukan soal kalah menang. Tapi ini bisa saja menurut pikiran saya, ini satu cara menyelamatkan Gerindra. Karena ketika orang memilih nama partai dan memilih nama orang. Pilih presiden, pilih partai. Nah, kalau pilihan efek partai presidennya kuat, Prabowo-nya kuat, maka Gerindranya juga ikut terderek gitu. Nah, agak aneh sih menurut saya kalau ada partai hari ini nggak berjuang keras untuk mengusung kadernya untuk menjadi calon presiden. Bahkan mereka ada yang merobek tiketnya. Tidak memakai tiket itu, tetapi memberikan ke yang lain, tokoh eksternal. Jadi bagi saya kan mestinya partai politik harusnya sadar bahwa mereka adalah penting untuk memahami bahwa karena kalender pemilu serentak ini mereka harus maju kadernya untuk menjadi calon presiden, supaya nanti kalender pemilu serentak ini kotel efek itu, efek ekor jas itu, mereka merasakan kebermanfaatan itu terhadap partainya. Saya nggak tahu besok itu efek ekor jas kotel efek yang dirasakan oleh Anies ini ke siapa paling besar. Apakah dampak itu akan punya signifikan terhadap Nasdem? Apakah itu korelasinya akan berdampak insentifnya kepada PKS atau kepada Demokrat? Hasil survei Voxpop bulan Juli kemarin bahwa pemilih yang kotel efek yang paling besar itu dirasakan oleh
PKS ketika mengusung Anies. Karena pemilih Anies dengan pemilih PKS itu rumpunnya sama. Tidak terjadi split ticket voting, tetapi strike ticket voting. Dalam perilaku pemilih, split ticket voting itu adalah perilaku yang pilihan partai dengan pilihan presidennya beda. Tapi ketika di PKS itu rata-rata ketika mereka dikatakan pilihan partainya siapa PKS, pilihan presidennya siapa Anies. Itu sejalan, beririsan. Maka ketika itu semestinya besok itu nah sekarang akan beda lagi nih. Ketika Nasdem mendekatkan identiti Nasdem adalah Anies adalah Nasdem, siapa yang paling merasakan kotel efek dari Nasdem? Dari Anies nanti. Apakah itu keberkahan itu? Bahkan Nasdem hari ini sudah mengklaim bahwa positif. Setelah Anies kita usung sebagai calon presiden atau kader kita Nasdem, ini positif bagi Nasdem gitu. Sudah banyak ada mereka merasakan kebermanfaatan, dampak-dampak positif terhadap Nasdem. Nah, besok saya nggak tahu. Maka besok itu kalau misalnya PKS nggak punya calon presiden dan wakil presiden, kemudian Anies nggak punya Demokrat punya AHY, mestinya kan besok ya PKS harus bilang supaya fair ya, karena saya nggak punya capres, nggak punya cawapres ya harusnya menteri lebih banyak lah, kan gitu signifikan. AHY sudah cawapresnya Demokrat, Anies sudah capresnya Nasdem, PKS dapat apa kan gitu. Nah itu fair. Nah tetapi jangan lupa juga bisa saja ternyata yang mendapatkan kotel efek paling besar adalah PKS gitu, karena pemilih PKS itu dominan signifikan memilih Anies gitu, grassroots-nya. Kalau split itu biasanya grassroots pilihan arus bawah dengan elitnya itu beda. Ya. Terima kasih banyak Mas Ipang buat ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk insight-nya. Semoga kita jadi lebih tahu nih. Kita sebagai pemilih juga nanti di 2024 jadi lebih tahu siapa nanti tokoh-tokohnya yang akan kita pilih. Dan kita akan bersiap juga nih dengan dinamika-dinamika yang terjadi sampai 2024 nanti ya. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Bisnis. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini.